Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Alhamdulillah, yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai soal nomor 8. Materinya 5 segi 4 atau persegi ya. Ini soalnya tentang 5 segi 4 dalam kurungnya persegi. Ini ikutnya bab bangun ruang sisi datar. Oke ya. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi ya. Dari kemarin sampai sekarang soal-soalnya dari soal nomor 4 sampai nomor 8 ini soalnya berbentuk persegi semua. Nanti kita cari soal-soal yang alasnya persegi ya. Nanti ada persegi panjang alasnya, nanti juga ada alasnya yang berbentuk belah ketupat. Oke, kita tunggu saja. Makanya di subscribe ya videonya Pak Tino biar kalian dapat videonya. Oke, alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi limas tersebut 12 cm, maka luas permukaannya adalah titik-titik luas permukaannya. Nah, sebelum kita bahas nomor 8, Pak Tino sudah membahas soal ini, hanya beda pertanyaan. Nah, ini video yang keempat ya, video yang keempat, kebetulan soal keempat atau soal keempat ini nomor urutan keempat, videonya urutan yang keempat juga. Sebuah limas dengan alas persegi dengan panjang rusuk alasnya, di sini panjang sisi sama ya, di sini panjang sisi, di sini panjang rusuk 10 cm, dan tinggi limas 12 cm, dan tinggi limas 12 cm, sama kan? Nah, bedanya di pertanyaannya. Soal nomor 4, sekali lagi videonya sudah ada, silahkan ditonton, di subscribe, like, dan komen ya, komennya yang sopan. Jumlah luas sisi tegak limas itu yang ditanyakan dengan dijumlah. Kalimat ini alasnya tidak ikut dihitung. Kalimat ini alasnya tidak dihitung. Nah, soal nomor 8 ini ya, hanya beda kata-kata tapi intinya sama yang ditanyakan. Ya, hanya beda pertanyaan ya. Kalimat yang diketahui sama. Hanya beda-beda dikit kata-katanya ya, tapi intinya sama. Hanya beda pertanyaan. Pertanyaan ini, maka luas permukaannya, kalau ada kata luas permukaannya, alasnya ikut dihitung. Alasnya ikut dihitung. Kalau kalimat seperti ini ya, atau mirip-mirip yang tadi, alasnya ikut dihitung. Oke, kita mulai. Coret-coretannya mana? Nah, ini ya. Ini pakai pensil. Pak Tino sambil gambar, kemudian dengarkan suaranya Pak Tino sambil menerangkan. Oke. Ada titik A di sini, ada titik B pada alas, ada titik C pada alas, ada titik D pada alas. Jadi pada alas titiknya ada 4, titik A, titik B, titik C, titik D. Dengarkan suaranya Pak Tikno ya. Kemudian di puncak ada titik T. Jadi pada 5 segi 4 mempunyai titik sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, Pak Tikno gambar ini namanya rusuk alas. Nah, rusuk alas CD. Pak Tikno gambar ini itu rusuk alas AD. Rusuk alas AD. Pak Tikno gambar ini, garis ini rusuk AB. Pak Tikno gambar ini
yang mau tak garis ini adalah rusuk BC. Jadi pada alas segi 4, bagian alasnya rusuknya ada 4. Oke, perhatikan dengan baik. Yang Pati nomor gambar ini adalah rusuk tegak TC. Dengarkan, rusuk tegak TC. Yang Pati nomor gambar ini rusuk tegak TB, rusuk tegak TB. Yang Patino gambar ini, wah ini pakainya hitam semua ya, harusnya tadi biru tapi nggak apa-apa. Nah, Patino gambar ini yang putus-putus ini adalah rusuk tegak TD. Nah, jelas. Kemudian nah, yang barusan ini rusuk tegak TA. Paham? Rusuk tegak pada gambar 5 di sini berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga, belakang segitiga. Jelas ya? Oke. Kemudian di sini ada titik O, ada putus-putus di sini. Nah, ini yang putus-putus warna merah ini adalah garis tinggi. T sama O ini adalah tinggi limas. TO adalah tinggi limas. Nanti di ujian ya ada soal ini pilihan ganda, kalian nggak usah gambarnya terlalu pelan, pakai garisan nggak usah, asal gambar saja ya, nanti waktunya habis. Tinggi limas. Oke, kemudian di sini panjang sisi 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm, dari A ke B 10, dari B ke C ini 10 ya, 10, C ke D 10, D ke A 10. Paham? Nah, langkah selanjutnya gambar apa lagi? Nah, ini luruskan. Perhatikan yang tadi dari gambar sampai sekarang masih gambar, perhatikan cara menggambarnya. Ini putus-putus ini. Nah, di sini titik X ya. OX ini adalah setengah kali AB. OX ini setengahnya AB. Setengah AB-nya berapa? 10. Setengah kali 10 5 cm. Ini masih O. Sini X. Nulis ini harus cepat. Tidak perlu ditulis TO sama dengan tinggi limas, gak usah, waktunya habis. Gak usah OI sama dengan setengah kali AB, gak usah, langsung aja di sini 5. Ini dibuang, langsung nulis 5 karena setengahnya AB. Paham? Ini bahasa untuk menerangkan biar yang nonton videonya Patino paham. Jelas ya? Oke. Setelah ini semua ada tanda-tandanya. Perhatikan. Nah, yang ini. Dari T kita tarik garis TX. Tarik garis. Nah, ini tarik garis. Nah, TX ini, awas, TX ini tinggi segitiga TBC. Ini kan segitiga TBC nih, TBC, segitiga TBC. Paham? TX itu tinggi segitiga TBC. Kalau T ke O
adalah tinggi 5. Sebelum kita bahas lebih jauh soal ini, Pak Tikno ambil dari buku ini. Nah, ini bukunya. Jelas? Ini bukunya. Ini bukunya ini. Oke, jelas? Jelas ya? Kita lanjut. Setelah unsur-unsurnya sudah diketahui di sini, Tx-nya sudah, OX-nya sudah, TO juga sudah. Nah, sekarang langkah 1. Langkah 1 atau langkah yang pertama, mencari tinggi Tx. Sebentar, di sini ada yang diketahui lagi. Jika tinggi 5 12 cm, 12 ini letaknya di mana Pak Tikno? Ini di yang garis putus-putus ini. Nah, 12 ini pada yang putus-putus. Jelas ya? Langkah yang pertama, mencari tinggi segitiga TBC. Kalau di ujian pilihan ganda nggak usah ditulisin langkah 1.2 mencari tinggi segitiga TBC, nggak usah, waktunya habis. Paham? Oke, perhatikan. Nah, kita garis. Nah, yang putus-putus ini garis. Oke, kemudian kita garis putus-putus juga yang ini. Nah, ini sekali lagi, yang nonton videonya Pak Tikno nanti kalau di ujian nggak usah cara ngerjakannya kayak gini, digambar pelan-pelan, wah waktunya habis. Oke, ini siku-siku. Ini ada O, ada X, ada T. Nah, ini ada T. TO nya berapa? Dari soal 12. OX nya sudah ada 5, ini 5 ya kan, sini 5. TX ini sisi miring ini dicari atau hipotenusa. Karena segitiganya siku-siku, berarti ingat teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi miring atau hipotenusa, TX kuadrat sama dengan, kalau mau mencari sisi miring atau hipotenusa, rumusnya penjumlahan. Ingat-ingat, penjumlahan. Nah, itu TO atau OX dulu nggak apa-apa. OX kuadrat ditambah TO kuadrat. Di sini masih TX kuadrat. OX itu sisi siku-siku karena sisinya nempel pada siku-siku. Sisi siku-siku bagian alas ini ya, sisi siku-siku. 5 kuadrat ditambah TO 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, itu artinya 5 kali 5 25 ditambah 12 kuadrat, itu artinya 12 kali 12, sudah enggak asing lagi ya, 144. Di sini TX kuadrat. TX sama dengan kuadrat ini jadi akar 25 ditambah 144, ketemunya 169. Kalian cari dua bilangan ya, yang belakangnya kalau dikalikan menghasilkan 9, 13, kemudian apa lagi, nggak ada lagi ya, 23 ya kan, 3 kali 3 kan 9 belakangnya. Coba kita cek dengan 13, kita hitung di sini, coba 13 kali 13, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 1 kali 1 3, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1. Nah, jumlah 9, 3 tambah 3 6, ini 1. Berarti TX-nya sama dengan 13 cm. 13 cm ini letaknya di mana Pak Tino? Kalau di sini. Nah, di sini 13. Nah, ini 13. TX 13. Kalau di gambar ini yang mana Pak Tino? Ini 13. Gitu. Langkah 1 sudah ketemu.
Langkah yang kedua sekarang. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, mencari luas segitiga TBC. Karena ini alasnya persegi, jadi ada 4 segitiga tegak diwakili oleh segitiga TBC. Ada 4 segitiga tegak diwakili oleh TBC saja. Kenapa Pak Tino? Karena alasnya persegi sama. Persegi. Oke, ini sama dengan setengah alas kali tinggi. Sama dengan setengah alasnya segitiga TBC itu ini. Oh maaf, ini TBC ini. Nah, kalau kita gambarkan ini ya, yang kecil ya. Kita gambarkan sini aja, kecil-kecil aja. Nah, ini T, ini B, ini C. Yang ini kita gambar di sini. Lah, tingginya ini, tingginya tak ini. Nah, ini X. Betul? BC-nya ke sini berapa ini? Dari B ke C kan 10. Nah, ini alasnya. Ini alasnya 10. Tingginya berapa ini? Tadi sudah ketemu. 13 kali 13. Coret 2 dengan 10. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. Nah, itu. Paham? Langkah selanjutnya 1 kali 5 5 kali 13 itu ketemunya 65 cm persegi. 65 cm persegi itu ini luas TBC, luas TAB itu 65, luas segitiga belakang TCD juga 65. Kenapa sama Pak Tino? Karena alasnya persegi, kemudian luas segitiga TAD juga 65 persegi. Paham? Paham ya? Langkah selanjutnya sekarang. Langkah selanjutnya yaitu ada pertanyaan apa di sini? Oh, maaf. Ini luas permukaannya adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Nah, itu luas permukaan Dimas ya, empat-empatan luas permukaan Limas sama dengan di sini, sama dengan. Oke, kalimatnya luas permukaan Limas. Luas permukaan berarti alasnya ikuti hitung. Alasnya berarti luas alas ditambah 4 dari mana Pak Tikno? Ini segitiga tegak depan TAB1, TBC2 belakang, TCD3 samping kiri, TAD, jadi ada 4 karena persegi. Nah, berarti luas segitiga TBC, luas alasnya berbentuk persegi. Rumusnya persegi, sisi kali sisi, sisi kali sisi, sisi kali sisi 4. Luas segitiga TBC sudah ketemu 65. Sisi kali sisinya berapa ini? 10 kan? 10 kali 10 ditambah nih 4 kali 65. Cara menghitungnya 60 kalikan 4. 60 kalikan 4 240 ya. Tulis di sini 240. Nah, 60 kali 4 260. 4 kalikan 5 20. Jadi 260. Taruh di sini 260. 10 kali 10 100 ditambah 260 sehingga 100 ditambah 260 360 cm persegi. Paham? Ya, demikian pembahasan dari Pak Tikno. Satu soal yaitu soal nomor 8. Oke.
Pak Tino minta tolong yang nonton videonya Pak Tino jawabannya apa ini, sebentar. 360 ya. Kita cari. Nah, jawabannya C. Jawab di sini C. Nah, itu. Sekali lagi, Pak Tino minta tolong yang nonton videonya Pak Tino monggo di like, di subscribe, dan komen. Ingat komennya yang sopan. Kemudian kirim videonya Pak Tino ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.